Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang kembali di channel Alam Sukma. Kali ini kita akan mendengarkan kisah yang berjudul Dusun Melati, ditulis oleh Kasirin Umar. Selamat mendengarkan. Dusun yang dulu didatangi Asi dan Sudarso, kini dikenal dengan berbagai nama. Dulu mereka menyebutnya Dusun Melati. Kisah diundang ke alam jin ini dialami oleh Asi, pensiunan bidan, yang berumur 64 tahun. Bu Asi tinggal di sebuah desa di wilayah Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Dia diundang ke alam jin untuk menolong jin wanita yang akan melahirkan. Saat itu Asi ditemani suaminya Sudarso yang berumur 66 tahun. Dia dan suaminya kala itu sama sekali tidak menyangka bahwa mereka berada di alam lain. Dan inilah kisahnya. Awal tahun 1980, malam itu sehabis sholat Isya, Asi sedang berbincang dengan suaminya sambil menyusui anak laki-lakinya, Bondan yang berumur 1 tahun. Tiba-tiba pintu rumahnya diketuk orang. Suaminya membukakan pintu dan mempersilahkan tamunya masuk. Tamunya seorang laki-laki berusia sekitar 30 tahun, berpakaian rapi. Dia memakai kemeja batik warna coklat dan bercelana hitam. Ada sedikit keanehan dari tamu ini. Telinga kanan tamunya memakai anting-anting emas. Tentu saja pada tahun 80-an waktu itu, rasanya janggal melihat laki-laki memakai anting emas. Cuma sebelah pula. Tamu itu memperkenalkan diri. Namanya Waseso. Pak, saya datang ke sini untuk meminta pertolongan kepada Bu Asi. Malam ini istri saya akan melahirkan anaknya yang pertama. Mohon dibantu proses kelahirannya, pinta Waseso. Jadi harus malam ini saya ke rumah panjenengan? Tanya Asi. Iya Bu, malam ini juga. Saya keluarga tinggal di desa sebelah, Dusun Melati, jawab Waseso. Setelah menitipkan bayinya kepada neneknya, ditemani Sudiro, Asi menuju kampung Melati. Mereka berdua berboncengan motor, mengikuti tamunya dari belakang yang juga mengendarai sepeda motor. Sekitar 15 menit perjalanan, mereka sudah masuk Dusun Melati. Dusun yang mereka tuju tampak tertata rapi. Jalan dusun mulus, nyaris tanpa lubang. Rumah di Dusun Melati berderet teratur. Asi dan Sudarso sampai Dusun Melati pukul 8 malam kurang. Namun anehnya, belum ada pukul 8. Tidak ada satupun pintu rumah terbuka. Juga tidak tampak anak-anak bermain di halaman. Padahal bulan bersinar terang. Pada zaman itu sangat lumrah anak-anak bermain di luar rumah sampai malam ketika rembulan bersinar terang. Orang dewasa juga di luar rumah, asyik mengobrol. Namun malam itu Dusun Melati sunyi senyap. Asi dan Sudarso dibawa ke sebuah rumah joglo dengan halaman luas. Sepasang pintu dengan tinggi lebih dari 2 meter menyambut mereka. Silakan masuk Pak dan Bu Asi. Waseso mempersilakan kedua tamunya. Kepada Bu Asi, saya persilakan langsung ke kamar istri saya. Dia sudah lama menunggu. Bu Asi dengan peralatannya langsung masuk ke kamar istri Waseso. Dia melihat seorang perempuan muda berusia sekitar 20 tahun tengah berbaring. Ditunggui wanita parubaya yang Asi duga sebagai ibunya. Setelah berjabatan dengan tangan Asi, perempuan itu memperkenalkan diri. Nama saya Wisasi, hampir sama dengan nama suami saya. Ini ibu saya, beliau biasa dipanggil Nyai Asi. Namanya sama seperti nama Bu Asi, kata istri Waseso sambil menyunggingkan senyum terasa janggal. Asi menangkap keganjilan itu, namun dia tidak bisa mengurai rasa aneh yang mulai terasa. Sebenarnya di kampung kami ada seorang perempuan tua
yang biasa memberikan pertolongan persalinan. Tetapi anak perempuan saya ini minta agar persalinannya ditolong oleh Bu Asih, yang sudah dikenal namanya oleh warga kampung Melati. Menurut saya Waseso setelah surup langsung datang ke rumah Bu Asih. Asih menganggukkan kepalanya pelan. Bagaimana dirinya bisa dikenal di sebuah kampung yang tidak dia kenal? Namun alih-alih mengejar rasa ingin tahu, dia menjawab, "Terima kasih Bu atas kepercayaannya mengundang saya kemari." Asih menjawab sembari melirik kaki Nyai Asih yang duduk selonjor di atas pembaringan anaknya. Hati Asih tercekat. Dia melihat kaki kanan Nyai Asih ternyata memakai bingle atau gelang kaki, terbuat dari perak. Kaki kanan Wisasi juga sama, memakai bingle dari material serupa. Pemandangan seperti itu tidak bakal ditemui di desanya. Melihat tamunya memandangi kaki kanannya, walau sekilas, Nyai Asih cukup tanggap. Dia berkata, "Di kampung kami semua wanita memakai bingle. Juga pria yang sudah beristri wajib memakai anting emas di telinga kanannya. Untuk pria lajang wajib memakai anting perak. Ini merupakan ciri khas warga kampung Melati. Kalau di desa Bu Asih, hal ini pasti tidak biasa," ucap Nyai Asih. Asih lahir dan beranjak dewasa di Batang, kota yang dijuluki kota alas roban, dan belum pernah mendengar ada sebuah kampung yang mempunyai tradisi seperti itu. Padahal kampung Melati tidak jauh dari desanya. Kenapa ada kampung dengan tradisi aneh? Tapi dirinya tidak pernah mendengarnya. Besok saya akan datang menemui Pak Lurah untuk meminta penjelasan agar saya tidak bingung, kata Bu Asih dalam hati. Proses kelahiran bayi Wisasi berjalan normal. Setelah bukaan 8, bayi berkelamin laki-laki yang masih merah itu lahir dengan lancar dan selamat. Tangisan pertama si bayi terdengar nyaring, dan sebelum dibersihkan oleh Asih, diperlihatkan wujudnya kepada ibu si bayi. Usai dibersihkan, bayi Wisasi lalu diserahkan kepada ibunya dan diletakkan di sampingnya. Setelah cukup berbincang malam itu juga, Asih dan suaminya berpamitan. Tiada hentinya Waseso dan istrinya mengucapkan terima kasih. Tidak lupa Waseso menggulungkan amplop yang cukup tebal sebagai ongkos persalinan. Asih dan suaminya lega, sekaligus senang bisa pulang bawa uang. Saat perjalanan pulang, Asih dan suaminya sengaja berjalan pelan sambil mengamati kampung Melati. Suasana semakin sepi. Kalau Asih tak salah mengingat, bunyi serangga pun tidak ada. Yang terdengar adalah suara debur ombak seperti di pantai. Suaranya sayup-sayup. Asih dan suaminya sempat heran karena desa mereka di Batang cukup jauh dari pantai yang sekarang bernama Pantai Sigandu. Asih dan suaminya juga ingat kalau malam itu bau melati tercium cukup kuat. Padahal Sudarso sangat yakin kalau di depan rumah-rumah warga yang mereka lewati tidak ada yang menanam melati. Lalu bau bunga melati itu berasal dari mana? Kami gak berani mikir macam-macam. Kami sadar saat itu kami sedang berada di kampung orang yang baru pertama kali kami datangi, meskipun lokasinya terasa tidak jauh dari desa kami, ujar Asih sambil berusaha mengingat. Kepada saya, Asih menceritakan kejadian di sisa malam yang bikin heran itu. Ketika kami sudah berada di rumah, saya melihat anak laki-laki saya tidur pulas di keloni neneknya. Sedangkan kakek sedang menonton televisi hitam putih. Setelah membersihkan diri dan duduk sejenak di depan suami saya membuka amplop pemberian Waseso. Kalau ada suara guntur menggelegar, barangkali saya tidak sekaget ketika melihat isi amplop yang saya terima. Ternyata amplop tebal yang saya terima berisi potongan daun dan bunga melati yang sudah mulai mengering. Saya terpekik kaget, sekaligus takut hingga nyaris pingsan. Untung suami saya dengan sigap menahan tubuh saya
sehingga saya tidak terperosot jatuh dari kursi. Atas saran kakek, yaitu ayah Asih, amplop dan isinya dibuang ke sungai kecil di belakang rumah mereka. Tentu saja tidak asal buang. Amplop dan isinya terlebih dahulu dibacakan mantra tolak bala oleh sang kakek yang di desanya dikenal sebagai orang waskita. Setelah membuang amplop dan isinya ke sungai, kakek Asih tersenyum. Menurut petunjuk yang diberikan kakek, Asih dan Sudarso diminta berkunjung lagi ke Kampung Melati. Pesannya, berangkat pagi saja, jauh loh kampung itu. Asih dan Sudarso sedikit protes. Semalam mereka yakin betul cuma butuh 15 menit untuk menuju Kampung Melati. Si kakek cuma tersenyum. Meski agak protes, Asih dan Sudarso berangkat pagi-pagi sekali ke Kampung Melati. Mereka menyusuri jalur ketika dibimbing Waseso menuju Kampung Melati. Asih dan Sudarso merasa sudah menempuh perjalanan agak lama, tapi tak kunjung sampai. Keduanya sempat bertanya ke beberapa warga yang berpapasan, namun tidak ada yang pernah mendengar Kampung Melati. Asih dan Sudarso berusaha keras mengingat berbagai hal yang bisa jadi petunjuk. Sudarso teringat bahwa tadi malam sayup-sayup keduanya mendengar suara debur ombak. Jadi masuk akal kalau Kampung Melati terletak tidak jauh dari pantai. Tapi pantai jauh, Pak. Bisa 1 jam lebih dari sini. Tapi semalam itu cepet banget sudah sampai ke rumahnya Waseso, kata Asih agak gusar. Sudarso berpikir dalam diam. Sudarso bercerita kepada saya. Setelah berunding sebentar, Asih dan Sudarso memutuskan menuju Pantai Sigandu. Pokoknya jalan dulu saja. Entah bagaimana nanti ketika sampai ya pikir belakangan. Asih dan Sudarso menempuh perjalanan sekitar 1 jam 20 menit untuk sampai di daerah sekitar Pantai Sigandu. Jangan dibayangkan seperti zaman sekarang. Dulu tahun 80-an, suasana masih sangat lengang, tidak seramai sekarang. Ketika berteduh untuk mengasuh, keduanya melihat sebuah area luas yang dikelilingi pagar bambu. Tanaman ramba tumbuh menutupi pagar bambu itu. Setelah mengasuh beberapa saat, ketika merasa lebih segar, Asih dan Sudarso mencium bau melati dari arah wilayah berpagar itu. Ternyata mereka tiba di sebuah kebun melati yang luasnya berpuluh hektar. Terletak di dekat pantai. Asih dan Sudarso berjalan mendekat ketika bapak tua keluar dari pagar bambu itu. Mau ada perlu apa? Tadi malam kami kesini, Pak. Kelihatannya seperti kampung, bukan kebun, jawab Sudarso. Bapak tua itu terdiam lalu tersenyum kecil. Dia sepertinya sudah paham apa yang terjadi. Bapak sama ibu bukan yang pertama tersesat di Kampung Melati. Belum lama rombongan orkes dangdut, termasuk penyanyinya juga nyasar di sini. Mereka bercerita diundang oleh salah satu warga Kampung Melati yang lagi hajatan. Ketika selesai, kampung yang mereka datangi berubah menjadi kebun melati ini. Nah, ketahuilah, anak Mas berdua tadi malam tersesat di kampung Icin. Terang bapak tua itu. Perjalanan kami semalam, kalau tidak keliru hitung hanya 15 menit, Pak, kejar Sudarso. Kalau sekarang, tanya bapak tua itu. 1 jam lebih, Pak, baru sampai sini, jawab Sudarso. Ya sudah, kalau namanya diundang ke Kampung Melati, memang tidak ada yang wajar, Pak. Lebih baik Bapak dan Ibu pulang saja. Sudah berbuat baik kan tadi malam. Nanti Gusti Allah yang membalas. Mendengar jawaban itu, Asih dan Sudarso langsung pulang. Belum jauh, Asih tiba-tiba berteriak kecil dan memaksa Sudarso balik ke kebun melati tadi. Kenapa? Kita tidak pernah menceritakan keperluan kita ke Kampung Melati ke bapak tua tadi. Tapi kenapa dia tahu kita sudah berbuat baik? Sudarso yang baru sadar segera balik arah menuju kebun melati. Lucunya,
Sesampainya di lokasi, kebun melati yang luas dan di pagar bambu itu sudah tidak ada. "Pak." "Iya, Bu. Ayo pulang." Tak menunggu waktu lama, keduanya segera balik kanan lagi dan pulang. Kembali keduanya menempuh perjalanan selama 1 jam lebih. Sesampainya di rumah, keduanya disambut si kakek dengan senyum lebar. "Ketemu?" tanya si kakek. "Ketemu, Pak, tapi hilang lagi," jawab Sudarso sambil membilas kakinya dengan air kendi yang tersedia di depan rumah. "Ya sudah berbuat baik, biar Gusti Allah yang membalas," jawab si kakek lalu ngeloyor pergi. Asi dan Sudarso saling tatap dan tenggelam dalam rasa heran. Belum lama ini saya, Asi dan Sudarso ngobrol lagi soal kejadian yang telah lampau itu. Asi teringat sesuatu. "Saya jadi ingat ketika ikut pengajian, mengutip ayat Al-Quran, Pak Ustadz menjelaskan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepadanya. Apa ya mungkin soal berbuat baik juga?" Kata Asih yang kini sudah berusia 64 tahun. Selesai. Terima kasih telah mendengarkan kisah ini. Semoga kisah ini dapat memberikan hikmah kepada kita semua. Nantikanlah cerita-cerita lainnya di video mendatang. Sampai jumpa.